Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kami muliakan hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, para hufadz Al-Quran, yang sama-sama kita muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah salat isya, insyaallah nanti dilanjut dengan salat tarawih Masjid Darul Ilmi STK PTK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti-hentinya, baik secara lisan maupun di dalam kalbu kita, untuk senantiasa melafadzkan kalimat tahmid di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana jika kita disuruh untuk menghitungnya pasti kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semua dan juga menjadikan kita semua hamba-hamba yang bersyukur, sehingga kita menjalankan setiap kegiatan ibadah maupun muamalah kita selalu dalam rule atau sesuai perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'asalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan menjadi umatnya yang terbaik, yang membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatul uzma minad dunya ilal akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini mungkin pertemuan yang ketiga bertemu dengan wajah saya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan kalam Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264, yang di situ Allah menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan orang-orang yang berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan yang saya sampaikan dalam muqaddimah tadi, yaitu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berinfak fi sabilillah, harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin, adalah seperti satu biji, satu bulir, satu butir biji, ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah, yang mana apabila kita menanam satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai, di mana setiap tangkainya akan berbuah 100 biji.
Bisa diambil kesimpulan bahwasanya ketika kita berinfak 1 rupiah, maka Allah menjanjikan nilai dari 1 rupiah itu menjadi 100 kali 7 tangkai, berarti 700. Kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah wasi'un alim, maha luas dan maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengatakan infak, maka di mindset, di otak kita, di kepala kita pastilah yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan uang, yang berkaitan dengan materi. Kita lupa bahwasanya ketika Allah menyinggung amwalahum, harta kalian bukan hanya sekedar uang atau materi yang kita punya, akan tetapi kesehatan kita juga amwal kita, umur kita juga harta kita, bahkan anak istri kita juga harta kita. Maka bagaimana cara kita untuk berinfak semuanya itu kepada Allah SWT? Kalau yang berupa non materi, maka kita senantiasa sampaikan itu adalah hadza min fadli rabbi, semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dikaitkan dengan harta, maka kita akan menasarufkan semua harta kita di jalan Allah SWT untuk membantu kepada sesama. Di dalam bulan suci Ramadan ini, terlebih di akhir-akhir Ramadan, mayoritas umat Islam di Indonesia akan berbondong-bondong untuk memberikan zakatnya, akan berbondong-bondong untuk memberikan infaknya, semata-mata adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT, untuk mensucikan diri kita dari hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang tidak baik di dalam sesuatu yang kita punyai, baik itu harta maupun non materi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 262, berbunyi alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yusbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, summa la yusbi'una ma anfaqu, kemudian tidak mengikuti apa yang dia infakkan itu, manna wala adha. Ada dua hal. Mannan itu adalah menyebut-nyebut, adha menyakiti kepada penerima infak tersebut. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi rahasia publik, kebanyakan di kita ketika memberikan infak kita kepada sesama kita, maka kita akan bagaimana mendokumentasikannya, kemudian menguploadnya, kemudian memamerkannya di Instastory kita, sehingga bisa dilihat oleh orang-orang atau tetangga kita. Kita lupa bahwasanya mungkin dengan kita mengupload itu, orang yang kita sumbang atau kita berikan sedekah ada sedikit rasa sakit di hatinya. Lebih bijak lagi kalau memang berkeinginan untuk mengupload, maka harus bertanya kepada yang kita berikan infak tersebut. Karena jangan-jangan
itu adalah termasuk adza. Kemudian menyebut-nyebut, mungkin ketika kita sekarang memberikan sebagian harta kita kepada teman kita atau tetangga kita, kita tidak akan menyebutnya. Akan tetapi suatu saat ketika orang itu tidak cocok kepada kita atau menyakiti hati kita, maka akan keluar kata-kata, kalau kamu nggak saya bantu dulu, kamu sudah jadi gembel. Kalau kamu nggak saya bantu, kamu nggak akan jadi perwira. Kalau kamu nggak akan saya bantu, niscaya kamu akan masih seperti posisi yang dulu. Nah, ini namanya menyebut-nyebut. Maka Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah dengan apa yang telah kita infakkan. Berhati-hatilah dengan apa yang sudah kita keluarkan. Karena apabila kita melakukan dua hal tersebut, manna wal adza, menyebut-nyebut dan menyakiti, maka tidak akan ada yang tersisa dengan apa yang kita infakkan. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memberikan maaf, khairum min shadaqati yatba'uha hadza, itu adalah lebih baik dan lebih utama daripada sedekah yang disebut-sebut dan menyakiti tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang baik ini adalah membutuhkan olah pikir, bagaimana untuk menentukan apakah kata-kata kita yang akan keluar ini termasuk baik ataukah menyakiti orang lain. Maka tidak heran para kiai kita, para guru-guru kita, masyayikh kita itu mensedikitkan omongan. Kadang kalau kita sowan kepada kiai, ada kalanya seorang kiai tersebut lebih banyak diamnya. Karena tujuannya apa? Menjaga lisannya. Nah, kita harus menimbang-nimbang apakah kata-kata kita ini bisa dikategorikan menjadi qaulun ma'ruf atau tidak. Kadang kita kepada istri kita saja qaulun ma'ruf ini jarang kita lakukan. Kepada suami kita jarang kita lakukan. Maka pada kesempatan malam hari ini kita mulai untuk membiasakan qaulun bil ma'ruf, qaulun ma'ruf wa maghfiratun, dan memberikan maaf. Bapak Ibu sekalian, orang yang melakukan kesalahan kemudian meminta maaf kadang lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan orang yang menerima kesalahan itu dan diminta untuk memaafkan. Karena Rasulullah SAW sendiri mencontohkan kepada kita bagaimana jiwa pemaaf beliau begitu tingginya, memaafkan setiap orang yang menyakitinya, memaafkan setiap orang yang zalim kepadanya. Dan ini mudah-mudahan kita bisa untuk menirunya, amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Secara garis besar ayat tersebut menyatakan, memperingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, apabila kita merasa beriman, maka kita kena kalam ini. Apabila kita tidak merasa beriman, maka pasti tidak akan merasa kena kalimat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan infak sedekah kamu
dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kalian beri sedekah. Karena perumpamaannya adalah seperti ada batu licin, di atasnya ada debu, alaihi turab. Kemudian debu tersebut tersiram oleh air hujan yang sangat deras. Apa yang terjadi? Tidak ada sama sekali, habis, nggak ada sisa. Batu itu akan kembali licin, debu itu akan hilang musnah, tertelan oleh air hujan tersebut. Begitu juga infak kita kepada tetangga kita, apabila kita melakukan dua hal itu, maka niscaya tidak akan ada yang tersisa dari apa yang kita berikan kepada tetangga kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita dengan harta kita begitu bisa untuk menyombongkannya, harta kita yang banyak, uang kita yang banyak, materi kita yang banyak. Akan tetapi, apakah Bapak Ibu sekalian juga pernah berpikir, mungkin dengan uang kita bisa membeli jam tangan yang begitu mahal, jam dinding yang begitu mahal, akan tetapi kita tidak bisa membeli waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa membeli kacamata yang begitu mahal, yang begitu bermerek, bahkan ratusan bukan juta nilainya, akan tetapi Bapak Ibu tidak bisa membeli nikmatnya mata untuk bisa melihat. Bagi ibu-ibu mungkin dengan uang yang berlebih bisa membeli skincare yang begitu mahal dengan kualitas yang bagus, akan tetapi lupa bahwasanya tidak bisa membeli usia yang kian tua dan kulit pun akan ikut menua. Bapak Ibu, mungkin dengan uang kita bisa membeli makanan yang begitu enak, begitu mewah, akan tetapi kita lupa kita tidak akan bisa membeli rasa kenyang yang diberikan oleh Allah SWT. Karena walaupun makanan itu semewah apapun, seenak apapun, tapi Allah kalau kasih kita sakit mah saja atau sariawan saja, sudah tidak ada keenakan di hal tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah di insya Allah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini kita giatkan untuk kita kencangkan ikat pinggang kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, yaitu yang dengan jalur untuk berinfak kepada Allah SWT dimanapun, di masjid ataupun yayasan lain dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menerima segera apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, termasuk menerima sedekah jariah kita, sehingga itu dijadikan pahala yang tidak akan terputus pahalanya, dijadikan amal yang tidak akan terputus pahalanya, sehingga kita bisa menuainya kelak ketika kita sudah terbujur kaku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.